Aulia membuka pintu apartemennya dengan tangan gemetar, hanya untuk menemukan Sari, kekasihnya selama 2 tahun, sedang berpelukan mesra dengan seorang pria asing di soa ruang tamu. Hati Aulia hancur berkeping-keping, tapi yang lebih mengejutkan, Sari malah tersenyum dingin dan berkata, "Ini adalah akhir dari mimpi kita, Aulia. Aku harus memilih jalan yang benar." Aulia terpaku, air mata bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya, dan dalam sekejap, dunia yang dia bangun bersama Sari runtuh seperti bangunan tua di musim banjir. Aulia, seorang desainer grafis berusia 25 tahun yang tinggal di kawasan Kemang yang ramai, selalu merasa hidupnya seperti pule yang hampir sempurna. Dia bertemu Sari di sebuah kai seni 2 tahun lalu, saat Sari, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, sedang membaca buku tentang psikologi sosial. Mata mereka bertemu, dan sejak itu percakapan mereka mengalir seperti sungai Ciliwung yang tenang. Sari, dengan senyumnya yang memikat dan pemikiran yang dalam, membuat Aulia merasa dilihat dan dipahami untuk pertama kalinya. Mereka mulai berkencan diam-diam, menyembunyikan hubungan mereka dari keluarga dan teman, karena di Indonesia, cinta seperti milik mereka sering dianggap sebagai dosa yang tak termakan. Tapi malam itu semuanya berubah. Aulia pulang lebih awal dari pekerjaannya karena hujan deras membuat jalanan macet total. Dia ingin mengejutkan Sari dengan makanan favoritnya, nasi goreng pedas dari warung langganan. Tapi kejutan itu berbalik padanya. Pria itu, yang kemudian Aulia ketahui bernama Rial, adalah teman lama Sari dari masa kuliah. Sari memperkenalkannya sebagai calon suami dengan suara yang datar, seolah-olah itu adalah akta biasa. Aulia merasa dunia berputar. "Apa maksudmu, Sari?" Kita sudah berjanji untuk bersama," gumam Aulia, suaranya parau. Sari menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan tapi tegas. "Aulia, keluargaku mendesak. Ayahku sakit, dan dia ingin melihat aku menikah sebelum dia pergi. Aku tidak bisa mengecewakannya lagi." Konflik itu meledak seperti petir. Aulia berteriak, "Jadi kau bohongi aku selama ini. Kau bilang kau mencintaiku, tapi sekarang kau pilih pria ini hanya karena tekanan keluarga." Sari bangkit, memeluk Rial lebih erat, seolah mencari perlindungan. "Ini bukan tentang bohong, Aulia. Ini tentang realitas. Di sini, di Indonesia, kita tidak bisa hidup seperti di ilmu barat. Masyarakat, agama, semuanya melawan kita. Aku lelah bersembunyi." Aulia merasa dikhianati, tapi di balik amarahnya, ada rasa sakit yang dalam. Dia ingat bagaimana Sari sering menangis di malam hari, bercerita tentang ayahnya yang konservatif, seorang ulama di kampung halamannya di Bandung, yang selalu mengajarkan bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita saja. Malam itu, Aulia pergi meninggalkan apartemen, berlari di bawah hujan deras. Dia naik taksi ke rumah sahabatnya, Maya, yang tahu tentang hubungannya dengan Sari. Maya, seorang jurnalis berusia 27 tahun, mendengarkan cerita Aulia sambil menyeduh teh hangat. "Aulia, ini bukan akhir dunia. Sari mungkin sedang bingung. Tekanan keluarga di sini memang berat, terutama untuk wanita seperti kita. Tapi Aulia tidak bisa menerima. Dia merasa Sari telah mengkhianati tidak hanya dirinya, tapi juga mimpi mereka tentang masa depan bersama." Di pikirannya berputar-putar pertanyaan, apakah cinta mereka hanyalah ilusi? Keesokan harinya, Aulia memutuskan untuk menghadapi Sari lagi. Dia pergi ke sekolah tempat Sari mengajar, menunggu di gerbang setelah jam pelajaran selesai. Sari keluar dengan wajah pucat, melihat Aulia, dan langsung menariknya ke taman sekolah yang sepi. "Kenapa kau datang ke sini? Ini berbahaya," bisik Sari. Aulia menjawab dengan suara tegas, "Aku perlu jawaban."
Apakah kau benar-benar akan menikah dengan Rial? Sari mengangguk pelan. Ya. Pernikahan kami akan diumumkan minggu depan. Ini adalah pilihan terbaik untukku. Aulia merasa hatinya ditusuk lagi. Tapi di balik itu, dia melihat keraguan di mata Sari. Apakah ini yang kau inginkan, atau yang keluargamu inginkan? Tanya Aulia. Sari terdiam, air mata mulai mengalir. Aku tidak tahu lagi, Aulia. Aku takut kehilangan segalanya. Percakapan itu menjadi titik balik. Aulia mulai memahami betapa dalamnya konflik internal Sari. Sari lahir di keluarga yang taat beragama, di mana norma masyarakat dan ajaran agama menjadi pedoman utama. Ayahnya, Pak Hadi, adalah seorang tokoh masyarakat di Bandung yang sering memberikan ceramah tentang pentingnya pernikahan heteroseksual. Sari pernah bercerita bagaimana dia dipaksa ikut pengajian khusus untuk menyembuhkan orientasi seksualnya saat remaja. Itu meninggalkan luka yang dalam, membuat Sari selalu ragu antara hati dan kewajiban. Aulia, di sisi lain, berasal dari keluarga yang lebih liberal di Jakarta, meskipun ibunya masih sering bertanya kapan dia akan menikah. Aulia pulang dengan pikiran kalut. Dia memutuskan untuk menulis surat panjang untuk Sari, menuangkan semua perasaannya. Sari, cinta kita bukan dosa. Ini adalah anugerah. Tapi jika kau pilih jalan ini, aku akan mundur. Tapi ingat, pilihanmu akan membayar harga mahal. Dia mengirim surat itu melalui email, berharap Sari akan berubah pikiran. Tapi respons yang datang justru dari Rial, yang menelepon Aulia dan memperingatkannya untuk menjauh. Sari sudah memilihku. Jangan ganggu hidup kami, katanya dingin. Aulia marah, tapi juga takut. Di Indonesia, isu sering menjadi bahan gosip dan diskriminasi, bahkan bisa berujung pada kekerasan. Hari-hari berikutnya, Aulia mencoba melupakan Sari dengan bekerja lebih keras. Dia menerima proyek desain untuk sebuah kampanye sosial tentang hak asasi manusia, yang secara tidak langsung menyentuh isu. Saat mengerjakannya, dia bertemu dengan aktivis bernama Lina, yang terbuka tentang orientasinya. Lina menceritakan pengalamannya melawan diskriminasi di masyarakat. Kita harus berjuang, Aulia. Bukan bersembunyi, katanya. Kata-kata itu menyentuh Aulia, membuatnya mempertanyakan keputusannya untuk diam saja. Tapi di saat yang sama, dia mendapat kabar bahwa ayah Sari semakin parah sakitnya, dan pernikahan Sari dengan Rial dipercepat. Aulia merasa terpojok. Apakah dia harus campur tangan atau membiarkan Sari pergi? Konflik semakin memuncak ketika Aulia mendapat undangan pernikahan dari Sari sendiri. Undangan itu seperti pisau yang menusuk dada. Aulia memutuskan untuk pergi ke Bandung ke rumah Sari untuk konfrontasi terakhir. Di sana, dia bertemu dengan Pak Hadi, yang tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Apa yang kau lakukan di sini, anak muda? Tanya Pak Hadi dengan suara tegas. Aulia terdiam, tapi Sari yang berbicara, ayah, ini temanku. Tapi mata Pak Hadi penuh curiga. Malam itu, Aulia dan Sari berbicara di kamar Sari. Aku tidak bisa mundur sekarang, Aulia. Ayahku akan hancur jika tahu kebenarannya. Aulia memeluknya, tapi kau juga akan hancur jika hidup dalam kebohongan. Mereka berpisah dengan air mata, tapi benih keraguan semakin tumbuh di hati Sari. Pagi berikutnya di Bandung, Sari bangun dengan hati yang berat. Dia melihat undangan pernikahannya tersebar di meja, dan tiba-tiba merasa mual. Ayahnya, Pak Hadi, sudah menunggu di ruang makan, dengan wajah penuh harap. Sari, persiapan sudah hampir selesai. Rial adalah pria baik, dia akan menjagamu, katanya sambil minum kopi hitam. Sari mengangguk, tapi pikirannya melayang ke Aulia, yang pergi semalam dengan wajah kecewa.
Dia ingat pelukan terakhir mereka, dan bagaimana Aulia berbisik, pikirkan lagi, Sari. Ini bukan akhir. Tapi tekanan dari keluarga membuatnya ragu untuk berubah. Sari pergi ke sekolah seperti biasa, tapi konsentrasinya buyar. Murid-muridnya bertanya kenapa wajahnya murung, dan dia hanya tersenyum palsu. Di istirahat, dia menelepon Rial. Kita harus bicara, katanya. Rial setuju bertemu di kai dekat sekolah. Saat bertemu, Sari mengungkapkan keraguannya. Rial, apakah ini benar-benar yang kita inginkan? Kita berteman baik, tapi apakah ini cinta? Rial terkejut, tapi dia mengakui, aku tahu tentangmu dan Aulia. Aku setuju menikah karena kasihan pada ayahmu, dan juga karena tekanan dari keluargaku sendiri. Pengakuan itu seperti bom waktu. Sari merasa dikhianati lagi, tapi kali ini oleh dirinya sendiri. Jadi kita berdua hidup dalam kebohongan, tanyanya. Rial mengangguk, ya, tapi ini cara aman di masyarakat seperti ini. Kembali ke Jakarta, Aulia mencoba melanjutkan hidup. Dia fokus pada proyek kampanyenya dengan Lina. Lina, yang berusia 30 tahun dan aktif di komunitas LGBT, mengajak Aulia ke pertemuan rahasia di sebuah rumah aman di pinggiran kota. Di sana, Aulia mendengar cerita dari banyak wanita seperti dirinya yang menghadapi diskriminasi dari keluarga dan masyarakat. Satu cerita yang menyentuh adalah tentang seorang wanita yang diusir dari rumah karena orientasinya dan sekarang hidup sendirian. Aku kehilangan segalanya, tapi aku bebas, katanya. Kata-kata itu membuat Aulia berpikir tentang Sari. Apakah Sari siap membayar harga itu? Malam itu, Aulia mendapat pesan dari Sari, aku butuh waktu. Jangan hubungi aku dulu. Aulia marah, tapi juga khawatir. Dia tahu Sari sedang berjuang dengan konflik internalnya. Sari, di Bandung, mulai mencari informasi tentang hak di Indonesia. Dia membaca artikel tentang bagaimana masyarakat konservatif sering menggunakan agama untuk menekan minoritas seksual. Dia ingat ayahnya yang selalu mengatakan, Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling melengkapi. Tapi di hati Sari, dia merasa cinta pada Aulia adalah sesuatu yang alami, bukan dosa. Konflik moral ini membuatnya insomnia berhari-hari. Beberapa hari kemudian, pernikahan semakin dekat. Keluarga Sari sibuk mempersiapkan acara, dengan tetangga yang datang membantu. Sari merasa seperti boneka yang dikendalikan. Saat fitting baju pengantin, dia melihat dirinya di cermin dan menangis. Ibunya, Bu Siti, melihat itu dan bertanya, kenapa, nak? Kamu bahagia kan? Sari berbohong, ya, Bu. Hanya nerous. Tapi di dalam, dia merasa terperangkap. Dia memutuskan untuk bertemu Aulia lagi. Diam-diam, mereka bertemu di sebuah hotel kecil di Bogor, di tengah pegunungan yang sejuk. Aulia, aku takut, kata Sari sambil memeluknya. Aulia membalas, aku juga takut kehilanganmu. Tapi kau harus memilih. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. Sari mengungkapkan bagaimana ayahnya pernah mengancam untuk tidak mengakuinya jika dia menyimpang. Aulia berbagi ceritanya sendiri, bagaimana ibunya mulai curiga dan sering bertanya tentang pacar. Pertemuan itu berakhir dengan ciuman perpisahan yang penuh gairah, tapi tanpa janji. Sari pulang dengan hati yang semakin goyah. Di rumah, dia menemukan ayahnya sedang berbicara dengan Rial tentang rencana masa depan mereka. Kalian harus punya anak segera, kata Pak Hadi. Sari merasa mual lagi. Malam itu, dia menulis jurnal, menuangkan semua konfliknya, apakah aku salah mencintai Aulia? Atau masyarakat yang salah menilai kami? Pertanyaan itu menghantuinya. Sementara itu, Aulia mulai merasakan dampak dari hubungan ini. Di tempat kerja,
rekan kerjanya mulai bergosip tentang keanehan dirinya yang tidak pernah punya pacar pria. Bosnya bahkan menyarankan untuk ikut pengajian kantor untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Aulia merasa tertekan, tapi dia memilih untuk diam-diam menelepon Maya lagi, mencari dukungan. "Maya, aku pikir aku harus melepaskan Sari," katanya. Maya menjawab, "Tapi apakah itu yang kau inginkan? Atau karena takut?" Percakapan itu membuat Aulia mempertanyakan keputusannya. Konflik memuncak ketika Sari mendapat telepon dari Aulia yang marah. "Aku dengar dari Lina bahwa ada demo hak di Jakarta. Kau harus datang, Sari. Ini saatnya kita berjuang." Sari ragu, "Aku tidak bisa. Ayahku akan tahu." Tapi Aulia memaksa, "Ini tentang kita, bukan ayahmu." Sari setuju bertemu di demo, tapi diam-diam, di sana, di tengah kerumunan, mereka bertemu. Tapi tiba-tiba, ada kerusuhan kecil ketika kelompok konservatif datang memprotes. Aulia terluka ringan, dan Sari panik. "Ini terlalu berbahaya," Aulia teriaknya. Mereka kabur bersama, tapi insiden itu membuat Sari semakin takut. Kembali di Bandung, Sari menghadapi ayahnya yang curiga. "Kemana kau pergi kemarin?" tanya Pak Hadi. Sari berbohong, "Ke Jakarta urusan sekolah." Tapi Pak Hadi tidak percaya. Dia mulai menyelidiki dan menemukan pesan lama dari Aulia di ponsel Sari. Konfrontasi besar terjadi. "Apa ini? Kau seperti itu?" tanya ayahnya dengan suara gemetar. Sari menangis, "Ayah, aku mencintai Aulia." Pak Hadi marah besar, "Ini dosa. Kau harus bertobat." Sari merasa dunia runtuh. Dia lari dari rumah, naik kereta ke Jakarta, mencari Aulia. Tapi di stasiun, dia bertemu Rial yang mengikuti. "Sari, pulanglah. Jangan buat ayahmu sakit hati," katanya. Sari terpecah antara cinta dan kewajiban. Aulia menunggu di apartemennya dengan cemas saat Sari tiba dengan wajah pucat dan tas kecil. "Aku lari dari rumah, Aulia. Ayahku tahu segalanya," kata Sari sambil menangis. Aulia memeluknya erat, tapi di dalam hatinya, dia tahu ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Mereka duduk di sofa, Sari menceritakan konfrontasi dengan ayahnya. Dia bilang, "Aku dosa, bahwa aku harus menikah dengan Rial untuk menebus." Aulia marah, "Itu bukan dosa, Sari. Cinta kita murni." Tapi Sari ragu, bagaimana jika dia benar? Bagaimana jika kita salah? Konflik moral ini semakin dalam, membuat malam itu penuh perdebatan. Keesokan harinya, telepon Sari berdering terus dari keluarganya. Ibunya menangis, "Pulanglah, Nak. Ayahmu masuk rumah sakit karena syok." Sari panik, ingin pulang, tapi Aulia menahannya. "Ini jebakan, Sari. Mereka ingin memaksamu kembali." Sari terpecah antara rasa bersalah dan cinta. Dia memutuskan untuk menelepon Rial, meminta maaf. "Rial, pernikahan kita batal. Aku tidak bisa bohong lagi." Rial marah, "Kau hancurkan hidupku juga, Sari." Dia mengancam akan memberitahu semua orang tentang rahasia Sari, termasuk di sekolah. Sari ketakutan, karena di Indonesia, guru dengan orientasi LGBT bisa dipecat atau difitnah. Aulia mencoba menenangkan Sari, tapi tekanan semakin berat. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Maya, yang lebih aman. Di sana, Maya membantu mereka merencanakan langkah selanjutnya. "Kalian butuh dukungan dari komunitas," kata Maya. Mereka bergabung dengan grup online LGBT, di mana Sari mulai berbagi ceritanya anonim. Respons positif dari orang lain membuat Sari lebih kuat, tapi juga ada komentar negatif yang menyebut mereka penyimpang. Itu memperburuk konflik internal Sari. Sementara itu, Pak Hadi keluar dari rumah sakit dan mulai mencari Sari.
Dia menghubungi polisi, mengatakan Sari diculik. Aulia panik ketika polisi datang ke apartemennya. Kami cari Sari. Ada laporan penculikan, kata polisi. Aulia bohong, aku tidak tahu. Tapi polisi curiga. Sari, yang bersembunyi di rumah Maya, mendengar berita itu dan merasa bersalah. Aku harus pulang, Aulia. Aku tidak bisa biarkan ayahku seperti ini. Aulia berdebat, pulang berarti menyerah pada tekanan mereka. Konflik ini membuat hubungan mereka tegang. Beberapa hari kemudian, Sari memutuskan untuk bertemu ayahnya di rumah sakit. Aulia ikut, tapi menunggu di luar. Di dalam, Sari melihat ayahnya lemah di tempat tidur. Ayah, maafkan aku, katanya. Pak Hadi menangis, kenapa kau pilih jalan ini, Sari? Aku ajar kau yang benar. Sari menjelaskan, aku mencintai Aulia, ayah. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Pak Hadi marah, tapi juga sedih. Masyarakat akan menghakimi kita. Keluarga kita akan malu. Sari pergi dengan hati hancur, tapi tekadnya semakin kuat. Kembali ke Jakarta, Aulia menghadapi masalah sendiri. Ibunya, Bu Ratna, datang berkunjung tiba-tiba. Aulia, aku dengar gosip dari tetangga. Kau dengan wanita, tanya Bu Ratna. Aulia terkejut, tapi memutuskan jujur. Ya, Bu. Aku mencintai Sari. Bu Ratna syok, ini tidak benar. Kau harus berubah. Aulia menangis, aku tidak bisa ubah siapa aku, Bu. Konfrontasi itu membuat Bu Ratna pergi marah, mengancam tidak akan datang lagi. Aulia merasa kehilangan, tapi juga bebas. Sari, terinspirasi dari keberanian Aulia, memutuskan untuk berhenti mengajar di sekolah lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih inklusi. Tapi Rial tidak tinggal diam, dia menyebarkan rumor di media sosial, menyebut Sari sebagai guru penyimpang. Sari mendapat ancaman dari orang tak dikenal, membuatnya takut keluar rumah. Aulia marah, konfrontasi Rial dikai. Hentikan ini, Rial. Kau hancurkan hidupnya, kata Aulia. Rial balas, dia yang hancurkan rencana kami dulu. Pertengkaran itu hampir berujung kekerasan, tapi Aulia mundur. Konflik semakin tinggi ketika Sari dipecat dari sekolah. Kepala sekolah menelepon, kami tidak bisa toleransi ini. Sari hancur, tapi Aulia mendukungnya. Mereka memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum itu, Sari ingin rekonsiliasi dengan ayahnya. Dia pergi ke Bandung lagi, kali ini dengan Aulia. Di rumah, Pak Hadi menyambut dingin. Kau bawa dia ke sini, tanyanya. Sari tegas, ya ayah. Dia bagian dari hidupku. Debat panjang terjadi, dengan Pak Hadi mengutip ayat suci, dan Sari membalas dengan argumen tentang kasih sayang. Akhirnya, Pak Hadi diam, tapi tidak setuju. Pergilah, tapi jangan harap aku restui. Sari pergi dengan air mata, tapi merasa lebih kuat. Di perjalanan kembali, Sari dan Aulia berbicara tentang masa depan. Kita harus bayar harga ini, Aulia. Kehilangan keluarga, pekerjaan, kata Sari. Aulia mengangguk, tapi kita punya satu sama lain. Tapi di balik itu, Aulia mulai ragu. Apakah ini layak? Tekanan masyarakat membuatnya lelah. Di Bali, Sari dan Aulia mulai hidup baru. Mereka menyewa rumah kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau. Aulia bekerja remote sebagai desainer, sementara Sari mencari pekerjaan sebagai tutor priat. Awalnya, semuanya tampak indah. Mereka berjalan-jalan di pantai, menikmati kebebasan yang tidak mereka rasakan di Jakarta atau Bandung. Tapi bayangan masa lalu masih menghantui. Sari sering menangis malam hari, memikirkan ayahnya. Apakah aku egois, Aulia, tanyanya.
Aulia menjawab, tidak, kita berjuang untuk kebahagiaan. Tapi Aulia sendiri mulai merasakan keraguan. Ibunya tidak pernah menelepon lagi, dan teman-teman lama menjauh. Suatu hari, Sari mendapat kabar bahwa ayahnya semakin parah. Bu Siti menelepon, pulanglah, Sari. Ayahmu ingin bertemu. Sari ragu, tapi memutuskan pergi. Aulia ikut, tapi ketegangan muncul. Apakah kau akan kembali ke sana selamanya? Tanya Aulia. Sari balas, tidak, tapi aku harus lihat ayah. Di Bandung, di rumah sakit, Pak Hadi lemah tapi masih tegas. Sari, aku makanmu jika kau tinggalkan jalan itu, katanya. Sari menangis, aku tidak bisa, ayah. Aku mencintai Aulia. Pak Hadi diam, lalu berkata, pergilah. Tapi ingat, kau anakku. Itu adalah rekonsiliasi parsial, tapi cukup membuat Sari lega. Kembali ke Bali, Sari lebih bahagia, tapi Aulia mulai menarik diri. Dia bertemu dengan teman baru di komunitas seni, termasuk seorang wanita bernama Dewi, yang flirt dengannya. Aulia merasa tergoda karena tekanan hubungan dengan Sari membuatnya lelah. Sari curiga dan konfrontasi terjadi. Apakah kau selingkuh, Aulia? Tanyanya. Aulia menyangkal, tapi mengakui, aku lelah dengan semua ini. Tekanan, kehilangan. Sari marah, jadi kau mau menyerah sekarang. Pertengkaran itu membuat mereka tidur terpisah. Konflik memuncak ketika Rial muncul lagi, datang ke Bali untuk bicara. Dia bertemu Sari sendirian, mengatakan, aku masih mencintaimu. Kembalilah. Sari tolak, tapi Aulia salah paham ketika melihat mereka bersama. Kau khianati aku lagi, teriak Aulia. Sari jelaskan, tapi Aulia tidak percaya. Mereka bertengkar hebat, dengan Aulia packing barang dan pergi ke hotel. Sari sendirian, merasa hancur. Dia menelepon Maya, aku pikir kami akan gagal. Maya sarankan, bicara dari hati. Aulia di hotel, merenung. Dia ingat awal pertemuan mereka, bagaimana Sari membuatnya merasa hidup. Dia sadar bahwa tekanan masyarakat telah merusak kepercayaan mereka. Dia kembali ke rumah, menemukan Sari menangis. Makan aku, Sari. Aku takut kehilanganmu. Mereka berpelukan, tapi luka masih ada. Mereka memutuskan untuk terapi bersama, bergabung dengan kelompok dukungan di Bali. Di sana, mereka belajar tentang bagaimana masyarakat Indonesia perlahan berubah dengan adanya undang-undang yang lebih melindungi minoritas. Tapi perubahan itu lambat, dan diskriminasi masih ada. Beberapa bulan kemudian, Sari mendapat pekerjaan di sebuah ngoyang mendukung hak perempuan. Aulia sukses dengan proyeknya, bahkan memenangkan award. Tapi kabar buruk datang, Pak Hadi meninggal. Sari pulang ke Bandung untuk pemakaman, Aulia ikut. Di sana Bu Siti menyambut dingin, tapi berkata, ayahmu mencintaimu, Sari. Dia hanya takut. Sari menangis di makam, merasa bersalah. Kembali ke Bali, dia semakin introspeksi, mempertanyakan apakah pilihan mereka benar. Aulia juga menghadapi tantangan. Ibunya menelepon, aku mau ketemu. Mereka bertemu di Jakarta, di mana Bu Ratna mengakui, aku salah. Aku lihat kau bahagia dengan Sari. Rekonsiliasi itu membuat Aulia lega, tapi Sari iri. Kenapa ibumu bisa menerima, tapi ayahku tidak, tanyanya. Konflik kecil ini menumpuk. Akhirnya, di sebuah malam, Sari bilang, mungkin kita butuh jeda. Aulia syok, kenapa? Kita sudah bayar begitu mahal. Sari jawab, aku perlu waktu untuk sembuh dari kehilangan ayah. Aulia setuju dengan berat hati, dan Sari pindah ke apartemen kecil sendirian. Selama jeda, Aulia mencoba hidup normal, tapi merindukan Sari. Dia bertemu Dewi lagi, tapi menolak kemajuannya.
Sari, di sisi lain, fokus pada pekerjaan dan terapi. Dia mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya yang mendapat respons positif. Tapi dia juga mendapat ancaman online dari kelompok radikal. Itu membuatnya takut dan dia menelepon Aulia. "Aku butuhmu," katanya. Aulia datang dan mereka bicara panjang. "Kita tidak bisa menyerah pada tekanan ini," kata Aulia. Sari setuju dan mereka kembali bersama, lebih kuat. Hubungan Sari dan Aulia semakin matang setelah rekonsiliasi. Mereka memutuskan untuk terlibat lebih dalam di komunitas LGBT, mengorganisir workshop kecil tentang kesehatan mental untuk minoritas seksual. Di salah satu acara, Sari berpidato untuk pertama kalinya berbagi ceritanya. "Aku kehilangan ayahku karena pilihan ini, tapi aku dapatkan kebebasan," katanya. Respons audiens campur aduk, ada yang dukung, ada yang kritik. Tapi itu membuat Sari merasa empowered. Aulia bangga tapi juga khawatir tentang risiko. Di Indonesia, aktivisme LGBT masih berbahaya dengan ancaman dari kelompok konservatif. Suatu hari, mereka mendapat ancaman langsung. Sebuah surat datang ke rumah, berisi kata-kata kasar dan ancaman kekerasan. Aulia panik, ingin lapor polisi, tapi Sari ragu. "Polisi mungkin tidak bantu kita," katanya. Mereka memutuskan untuk lebih hati-hati, tapi tekanan itu membuat hubungan mereka tegang lagi. Aulia mulai bekerja lebih banyak, menghindari konflik. Sari merasa ditinggalkan dan konfrontasi terjadi. "Kau lari dari masalah," Aulia katanya. Aulia balas, "Aku takut kehilanganmu karena ini." Mereka berdebat, tapi akhirnya saling memahami. Celima datang ketika ada demo besar di Jakarta tentang hak LGBT. Sari ingin ikut, Aulia ragu. "Ini berbahaya," katanya. Tapi Sari tegas, "Kita harus berjuang." Mereka pergi bersama, di tengah kerumunan ribuan orang. Tapi demo berubah chaos ketika polisi datang. Aulia terpisah dari Sari dan melihat Sari ditangkap. Aulia berteriak, berusaha mendekat, tapi ditahan. Sari dibawa ke kantor polisi, dituduh mengganggu ketertiban. Aulia menelepon pengacara dari komunitas, dan setelah berjam-jam, Sari dibebaskan. Di mobil pulang, Sari menangis, "Ini harga yang kita bayar." Aulia mengangguk, "Tapi kita menang hari ini." Setelah insiden itu, mereka semakin dekat. Sari memutuskan untuk menulis buku tentang pengalamannya, berjudul Cinta yang Terlarang. Buku itu diterbitkan secara indie dan mendapat perhatian. Ada ulasan positif dari aktivis, tapi juga kritik dari kelompok agama. Bu Siti membacanya dan menelepon Sari. "Aku baca bukumu, Nak. Aku mulai paham." Rekonsiliasi dengan ibunya membuat Sari bahagia. Aulia juga berdamai dengan masa lalunya. Tahun berganti, Sari dan Aulia hidup bahagia di Bali, meskipun dengan tantangan. Mereka mengadopsi anjing sebagai keluarga dan merencanakan perjalanan ke luar negeri di mana mereka bisa menikah secara simbolis. Tapi di hati mereka, mereka tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat Indonesia masih penuh prasangka, dan mereka harus terus berjuang. Di akhir cerita, Sari bertanya pada Aulia, "Apakah semua ini layak?" Aulia tersenyum, "Ya, karena kau adalah segalanya." Tapi pertanyaan yang lebih besar tetap, apakah mencintai seseorang yang sama jenis selalu salah di mata masyarakat, atau justru masyarakat yang perlu berubah?